Halo teman-teman, perkenalkan saya Kuzaifa Maulidian. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang jurnal yang telah saya baca, yaitu yang berjudul Mitos Rambut Gimbal sebagai Identitas Budaya dan Komodifikasi di Dataran Tinggi Dieng, serta pandangan penulis dan pandangan pribadi saya terkait jurnal tersebut. Jadi, di Dataran Tinggi Dieng terdapat sebuah cerita yang masih dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat hingga hari ini. Cerita ini bukan sekedar legenda, melainkan sebuah mitos yang membentuk jati diri masyarakat, yaitu sebuah cerita tentang anak-anak istimewa yang rambutnya menggimbal secara alami dan dipercaya membawa pesan dari leluhur. Masyarakat Dieng percaya bahwa anak-anak yang memiliki rambut gimbal bukan anak yang biasa, melainkan dipercaya bahwa mereka merupakan titisan dari Tumenggung Kolodete, yaitu seorang resi sakti dari masa lampau yang dianggap sebagai penjaga spiritual tanah Dieng. Rambut gimbal dianggap sebagai tanda bahwa mereka membawa pesan dan kekuatan dari leluhur. Ada juga yang percaya bahwa rambut gimbal ini muncul karena garis keturunan dari orang tua atau leluhur yang juga memiliki rambut gimbal. Menariknya, rambut gimbal ini tidak muncul sejak lahir pada semua anak. Ada beberapa anak yang rambut gimbalnya tumbuh pada usia 1 hingga 5 tahun dan seringkali diawali dengan masa sakit berat yang tidak dapat disembuhkan secara medis. Ajaibnya, begitu rambut gimbal ini mulai tumbuh, penyakit yang dialami oleh sang anak ini sembuh. Seolah-olah rambut gimbal ini dianggap sebagai jalan kesembuhan bagi penyakit sang anak. Karena dipercaya sebagai sesuatu yang istimewa, rambut gimbal ini tidak bisa dipotong secara sembarangan, melainkan harus dari keinginan sang anak itu sendiri yang meminta rambutnya dicukur. Dan setelah sang anak menyebutkan bebono, yaitu permintaan khusus yang harus dipenuhi dan dipercaya berasal dari makhluk gaib yang menyertainya, barulah akan dilakukan prosesi pemotongan rambut gimbal. Upacara pemotongan rambut gimbal pun menjadi momen sakral karena dalam proses pencukurannya bukan oleh orang sembarangan, melainkan dilakukan oleh pemangku adat, tokoh masyarakat yang mengerti tata caranya, atau oleh orang yang ditunjuk secara langsung oleh sang anak. Rangkaian upacara adat ini meliputi penyediaan sesaji untuk upacara selamatan guna memenuhi bebono yang diminta oleh sang anak, dan diakhiri dengan pelarungan rambut gimbal. Masyarakat Dieng juga percaya bahwa jika anak rambut gimbal tidak melakukan upacara tradisi ruat rambut gimbal, mereka akan mengalami gangguan jiwa saat dewasa. Upacara ini dilaksanakan secara adat dan disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Nah, seiring berjalannya waktu, rambut gimbal ini bukan hanya sekedar mitos, tetapi telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Dieng. Namun, penulis mengemukakan dalam jurnal tersebut bahwa pembentukan identitas ini tidak terjadi secara alami dari keluarga, melainkan lebih kuat di level komunitas dan pemerintah. Kelompok sadar wisata atau Pokdarwis memiliki peran dalam mengangkat mitos ini sebagai ikon budaya, di mana pada awalnya upacara ruat rambut gimbal yang dilakukan secara pribadi dalam lingkup keluarga kini menjadi acara massal dalam Dieng Culture Festival. Penulis juga menyatakan bahwa komoditas mitos rambut gimbal ini dapat dimanfaatkan untuk pelestarian budaya sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Dieng, namun hal ini beresiko memudarkan kesakralan dan maknanya. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, di mana penulis menyebutkan bahwa pembentukan identitas masyarakat tersebut bukan terjadi secara alami dalam keluarga, melainkan lebih kuat pada level komunitas dan pemerintah yang menjadikan upacara adat ruatan ini sebagai komoditas pariwisata. Namun justru, menurut saya, keluargalah yang berperan dan menjadi akar identitas budaya masyarakat Dieng tersebut, di mana dari keluarga mitos ini tumbuh paling dalam dan otentik. Memang tujuan utamanya yaitu mereka mungkin hanya untuk keselamatan sang anak, karena tadi apabila sang anak sudah meminta
untuk rambutnya dipotong tapi tidak dilakukan upacara pemotongan itu akan berdampak pada keselamatan sang anak. Nah, keyakinan terhadap bebono dan ketakutan akan berdampaknya pada kejiwaan sang anak apabila tidak diadakan upacara ruatan tersebut menunjukkan bahwa mitos ini sudah mendarah daging dalam hidup mereka. Terdapat sebagian keluarga menolak mengikuti acara ruatan massal yang diadakan oleh Pok Darwis. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berupaya menjaga keaslian dan kesakralan mitos pada lingkup keluarga, yang bukan berarti tidak ada pembentukan identitas, melainkan identitas tersebut terbentuk akibat mereka tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai asli yang terpisah dari upaya komoditas oleh kelompok tersebut. Jadi, mitos rambut gimbal ini merupakan sebuah warisan budaya, bukan hanya sekedar cerita, tetapi telah menjadi identitas bagi masyarakat Dieng, sehingga dalam melestarikannya perlu diperhatikan lagi terkait nilai dan kesakralan dari tradisi tersebut. Jangan sampai kita kehilangan makna dan keasliannya. Pelestarian bukan hanya sekedar menunjukkan, tetapi tentang memahami dan menghormati. Bukan soal keuntungan, melainkan nilai-nilai masyarakat tersebut. Pelestarian budaya bukan hanya soal menunjukkan, tetapi tentang memahami dan menghormati. Bukan hanya soal keuntungan, melainkan terdapat nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Pemerintah dan masyarakat serta kita semua perlu bersama-sama menjaga agar mitos rambut gimbal ini tetap hidup, bukan hanya sebagai festival, tetapi juga tetap hidup dalam hati dan kehidupan masyarakatnya itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait jurnal yang saya baca tentang mitos rambut gimbal sebagai identitas budaya dan komodifikasi di dataran tinggi Dieng, serta pandangan penulis dan pandangan pribadi saya terkait jurnal tersebut. Terima kasih. Dengan permintaan sepeda listrik dan handphone. Luar biasa permintaannya, untuk tidak minta warna yang aneh-aneh. Pokoknya warna apa saja oke, yang penting sepeda listrik dan sudah disiapkan. Berkenan unggah dampar Pancukuran Arjuna untuk mencukur Kapolres Banjarnegara AKBP Erik Budi Santoso SH SIK MH, disilahkan. Jen setan prakasakan sebagaimana kita saksikan bersama-sama di dampar Pancukuran Arjuna. Beliau Kapolres Banjarnegara Bapak AKBP Erik Budi Santoso SH SIK MH telah melakukan pencukuran si bocah bajang rambut gembel, tentunya teriring doa untuk anak-anak semuanya, terutama Adinda Wijaya Ramadhani, putra Bapak Ari Wijayanto dan Ibu Heni Indah yang beralamat di Peru Permata Hijau Blok 1 Wonosobo, telah selesai dilaksanakan dengan harapan semoga menjadi anak yang sehat jasmani dan rohaninya.